Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channelnya Abu Fatan. Masih ngebahas seputar peternakan lovebird. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya mau bahas tentang ternak lovebird secara singkat. Kita hanya perlu waktu 2 minggu bisa langsung bertelur. Kira-kira gimana nih caranya ternak lovebird cukup 2 minggu dari proses penjodohan sampai bertelur? Nanti kita akan bahas satu-satu. Saya kebetulan di sini sebagai peternak, saya akan sharing tips-tipsnya bagaimana ternak lovebird secara gampang, simple, dan gak ribet. Soalnya banyak juga yang bilang katanya ternak lovebird itu ribet. Banyak juga yang ternak lovebird sudah lama tapi kok nggak produksi. Banyak seputar problematika masalah lovebird. Intinya mereka bertanya kenapa sih lovebirdnya nggak produksi. Nah, di sini saya akan sharing bagaimana ternak lovebird cukup singkat, hanya butuh 2 minggu bisa bertelur ya. Oke, langsung saja kita bahas. Oh iya teman-teman, sebelumnya buat teman-teman semua yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notif setiap saat kalau saya upload video terbaru. Oke, langsung saja kita simak bersama-sama. Cekidot. Teman-teman, ternak lovebird menurut saya sangat-sangat gampang, karena lovebird adalah tipikal burung yang gampang sekali beradaptasi. Di iklim-iklim seperti di negara kita, iklim-iklim tropis, lovebird juga sangat cocok dikembangbiakan. Artinya apa? Lovebird ini enggak seperti tipikal burung-burung yang lain seperti kayak kenari ataupun kacer atau murai. Biasanya kalau kenari kendalanya itu nyamuk. Kalau nyamuknya banyak, dia akan digigit nyamuk. Nah, biasanya dia gampang mati. Tapi kalau lovebird termasuk jenis burung yang bandel. Dia bisa bertahan walaupun banyak nyamuk, ataupun dia tidak gampang stres. Kalau contohnya kayak burung murai, dia akan gampang stres, terutama kalau di tempat-tempat yang ramai. Tapi kalau lovebird, dia cukup gampang beradaptasi. Contohnya nih kayak di tempat saya ternakannya, padahal tempatnya ramai, lalu lalang banyak orang, tapi tetap saja masih bisa berproduksi lancar, alhamdulillah. Nah, di sini saya mau sharing seperti tadi di awal, dimana ternak lovebird cuma butuh waktu 2 minggu dari proses penjodohan. Oke, di sini saya akan kupas habis. Pertama, yaitu proses pemilihan indukan. Teman-teman kalau mau beternak, yang paling pertama yaitu pemilihan indukan. Indukan kalau bisa, yang wajib itu usianya harus mapan. Kayak ini nih teman-teman. Usia untuk betina idealnya yaitu 1 tahun. Kenapa harus 1 tahun? Agar kalau dipakai buat breeding atau ternak benar-benar sudah siap. Kalau usianya terlalu muda, biasanya proses kegagalannya terlalu tinggi. Walaupun bisa sih, tapi kemungkinannya sangat kecil. Nah, untuk jantannya kita pakai yang usianya di atas 1 tahun. Kalaupun 1 tahun nggak apa-apa, kalau lebih dari 1 tahun itu lebih bagus. Tujuannya apa? Biar birahinya cepat kalau kita jodohin. Jadi proses penjodohan dan kawin tidak butuh waktu yang lama ya. Nomor 2, setelah kita proses penjodohan, jadi proses penjodohan, pilih indukan yang bagus, kita jemur. Proses penjemurannya yaitu 1 minggu. Jadi tiap pagi kita mandiin, terus jemur, mandiin, jemur. Nggak usah lama-lama, cukup 15 menit atau sampai setengah jam. Jangan lupa proses penjemuran juga disediain air ya. Tujuannya apa? Biar kalau burung panas dia bisa beradaptasi, bisa langsung mandi. Oke gitu ya. Selanjutnya setelah proses penjemuran selama 1 minggu, baru kita masukkan ke kandang. Boleh ke kandang kotak ataupun kandang koloni. Siapkan kandang buat calon indukan, dan jangan lupa siapkan glodoknya. Usahakan glodoknya yang agak lebaran ya, kayak punya saya ini. Jadi ntar buat persiapan anakannya juga lebih nyaman ya. Dari proses penjodohan dan proses penjemuran, kemudian kita taruh proses selanjutnya
yaitu proses penempatan di kandang, biasanya itu cuma butuh waktu 1 minggu nih teman-teman. Dari proses penjemuran 1 minggu, nah setelah itu dia akan kawin. Kalau dia sudah jodoh, dia akan kawin. Dari proses kawin itu dia butuh waktu sekitar 1 minggu untuk bertelur nih teman-teman. Jadi dari proses penjodohan ke proses bertelur kita cuma butuh waktu 2 minggu saja nih teman-teman. 2 minggu kita cek kandang, dia sudah bertelur. Kayak punya saya ini, dari proses penjodohan sampai proses dia bertelur hanya butuh waktu 1 minggu. Kalau dia sudah kawin, dia pasti akan ngangkatin sarang-sarang gitu. Usahakan teman-teman sediain itu tuh kayak apa, sarang-sarang boleh pakai kulit ini, kulit jagung, atau boleh pakai serabut-serabut yang kecil ya. Tujuannya buat dia membuat sarang lakbet. Taruh aja di bawahnya, ntar dia akan dibawain sendiri. Jadi dia seminggu setelah proses kawin dia akan bertelur. Nah dari proses bertelur itu nanti usia 21 hari dia akan menetas. Oke teman-teman, itu dia cara ternak lakbet secara gampang, singkat, cuma butuh waktu 2 minggu dari proses penjodohan sampai dia bertelur. Sangat gampang. Setelah bertelur dia butuh waktu 21 hari untuk mengerami induknya. Kalau telur itu isi, dia akan menetas semua. 21 hari dihitung dari telur pertamanya. Nanti teman-teman bisa cek setelah 21 hari, boleh dilolos sendiri ataupun dilolohin indukannya. Kalau saya sih biasanya usia 2 minggu saya cabut untuk dilolohin sendiri. Kenapa? Tujuannya agar si indukan bisa cepat bertelur lagi. Oke, itu teman-teman sekedar tips dari saya bagaimana cara ternak lakbet secara gampang, simple, dan butuh waktu yang sangat singkat, cuma 2 minggu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Terima kasih banyak sudah menonton video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.